Halo, welcome back bersama saya, Oton Universe, penjaga Bima Sakti, Satpam Andromeda. Sudah pada bersyukurkah hari ini? Di video kali ini, Esun akan membawakan film bertemakan kendaraan antropomorfis yang diproduksi oleh Pixar dan dibintangi oleh Paman Owen Wilson yang anaknya dulu satu sekolahan sama Esun di Cambridge School, Surabaya. Tapi beda angkatan aja sih. Anaknya angkatan 25, Esun 15, terpaut lumayan jauh lah. Tanpa berbanyak mengarang-arang lagi, oke, langsung saja. Cus, here we go my alur cerita. Cars. Berlatar di Detroit, Amerika Serikat, lebih tepatnya Motor Speedway of the South, sebuah balapan bergengsi yang didirikan sejak tahun 1940 bernama Piston Cup, menggait kalangan mulai dari anak-anak, remaja akil balik, pria, wanita, sampai mobil karavan. Dan kisah akan memperlihatkan salah satu peserta yang masih muda, berbakat, namun arogan, sangat kompetitif, narsistik, tidak mau kalah dalam hal sepele. Dia bernama Lightning McQueen. Kita panggil saja dengan sapanya McQueen, yang dikenal dengan gayanya penuh sensasi. Kacau! Ada 3 mobil yang memiliki nilai sama, yakni 5.013 poin untuk menentukan siapa pemenang di kompetisi kali ini dan membawa pulang trofi Piston Cup serta menjadi talent baru untuk sponsorship terbesar Dinoco. Di barisan pertama, ada anak emas Dinoco yang mempunyai 7 kemenangan bernama Strip Withers alias The King yang sebentar lagi akan mengambil masa pensiunannya. Di runner up seperti biasanya ada sosok Chick Hicks tidak pakai jan di awal yang selalu berusaha melakukan segala cara dan berpikir ini adalah tahunnya. Hal itu terlihat dari bagaimana Chick bermain curang dengan membuat kecelakaan beruntun agar McQueen tak bisa menyusulnya. McQueen is in the wreckage. There's no way the rookie can make. Look at that! McQueen made it through. McQueen's not going into the pit. Sementara semua masuk ke dalam pit, McQueen tetap berada di luar mengambil posisi pertama, bahkan dirinya memecat kepala kru ketiga kalinya pada musim ini. Paling kepepet masuk pit hanya mengisi bahan bakar yang sudah habis dan tidak mengganti bannya. Itulah mengapa ia bisa disebut arogan, keuntungan jangka pendek, kerugian jangka panjang. Dan di saat McQueen tinggal 100 kaki lagi mencapai garis finish, kedua belakang bannya pecah. Sehingga tim mekaniknya pun menghentikan kerjasama karena sifat dari si McQueen ini. Dan tak hanya itu, lagi-lagi kita diperlihatkan betapa arogansinya dirinya saat King sedang memberikan nasihat dan malah pikirannya tertuju kepada Dinoco. Hasil akhir pun keluar yang berbuah seri. Telah diputuskan akan diadakan perlombaan ulang di antara ketiga kontestan yang dilaksanakan di California 1 minggu kemudian. Dan sungguh songong si pemuda McQueen ini yang memandang rendah mobil-mobil berkarat yang sudah menjalin kontrak dengannya. Aslinya ogah menyambut dan berbincang dengan mereka. Aish, McQueen, sungguh kulit lupa kacangi. And remember, with a little rusties. Not on your life. Singkat cerita, sore hari pun tiba. Harv selaku agen yang bekerja dengannya lalu menelepon jika merchandise-nya laku keras dan memberikan 20 tiket gratis untuk perlombaan di California nanti kepada teman dekatnya. Buru-buru teman dekat, tim saja tak punya. Yang seperti saya katakan tadi, McQueen tipikal orang tidak mau kalah dalam hal apapun. Terbukti saat dirinya tidak memperbolehkan Mac beristirahat setelah berjalan 24 jam lebih hanya karena ingin sampai terlebih dulu dari si King dan Chick. All night long.
Ketika berjalan sambil meneteskan air iler itulah, Meg didatangi 4 berandal jalanan yang usil kepadanya sampai mengubah jalur jalannya, yang secara tidak sengaja menyebabkan trail terbuka dan tanpa sadar melepaskan orang di dalamnya. McQueen pun terbangun setengah sadar dan langsung menancap gasnya mencari Meg yang sudah jauh tertinggal. Di antara banyaknya truk transportasi di sana, McQueen mengejar salah satu truk yang dikiranya Meg keluar dari jalan tol dan menancap gasnya lebih dalam lagi. Kecewa sudah salah menggodak truk, lantas ia membelokkan rodanya ke Route 66, sebuah kota kecil hampir terlupakan bernama Radiator Springs, di mana ia dikejar-kejar oleh polisi setempat akibat ugal-ugalan. Dikiranya ditembaki, padahal mesinnya Pak Polisi lagi tidak fit. McQueen menambah kecepatannya lagi sehingga membuat kota Radiator Springs sekecil dengan lampu remang-remangnya jadi heboh. Dan ya, di keesokan harinya semua para awak media dikejutkan McQueen hilang dari trailernya. GTV, podcast Om Deddy, Lapor Pak, berbondong-bondong mewartakan berita atas hilangnya McQueen di jalan. Dan disinilah McQueen sekarang, kota kecil yang terletak di perbatasan antar negara bagian. Dia bernama Meter, mobil derek karatan yang akan membawa McQueen ke tempat pengadilan lalu lintas atas perbuatannya semalam. Dan Meter jugalah yang menjadi lawyernya karena terpaksa. Tak lama, muncullah mobil klasik bernama Doc Hudson, seorang dokter sekaligus hakim lokal di kota ini, yang ujuk-ujuk langsung menutup kasus ini tanpa adanya hukuman atau sanksi apapun. Anyone want to be his lawyer? I want to know who's responsible for wrecking my town. I'm out of my courtroom. I want him out of our town. Datang lagi satu mobil Porsche 911 Carrera bernama Sally yang mengatakan, "Loh, kok enak banget dok, gak punya SIM, gak masang spion, lampu depan cuman tempelan, merusak jalan, mengemudi kebut-kebutan, kok enak baik, dilepaskan begitu saja." Yang karena terus didesak oleh semua warga, akhirnya Doc Hudson menjatuhkan vonis untuk melakukan pelayanan masyarakat dan membetulkan jalan yang rusak dengan besi. That's okay, stickers. You can take Bessie. But you owe me $32,000 in legal fee. Jika McQueen mengerjakannya dengan benar dan sesuai prosedur, kemungkinan akan memakan waktu 5 hari saja. Lalu Meter mulai melepaskan borgol bannya sebelum mengkaitkan McQueen ke besi. Bro satu ini berpikir dapat membodohi warga Radiator Springs, namun Sally sudah menduga-duga hal itu dengan menguras bensinnya di saat McQueen pingsan, di mana warga lokal Luigi dan Guido yang berkebangsaan Italia bertanya, "Kau mobil balap yang terkenal ke? Mobil balap sungguhan ke? Wah, aku suka sekali lomba balap. Apakah kau kenal mobil-mobil Ferrari?" Karena perbedaan liga antara McQueen dan Ferrari, Luigi dan Guido tak mengacuhkannya. Yang beberapa saat, ada 2 pelancong sedang tersesat menghampiri McQueen dan diminta tolong untuk memberitahukan timnya untuk menyelamatkannya. Siapa juga yang percaya coba? Mobil balap terkenal sedang ngaspal jalan di kota sepi dan usang ini, yang akhirnya 2 pelancong tersebut meninggalkannya begitu saja. Dropping by the second, I'm becoming one of them! Yeah, well, it's just nice to get out here before the other competitors. Terdengar suara Chick di balik radio tiba di California yang terlebih dulu berlatih di arena. Membuat kekhawatiran hilangnya dambaan Dinoco, McQueen semakin menjadi-jadi. Daripada kehilangan seluruh impian yang diimpikan selama ini, mendingan cepat-cepat selesaikan tanggung jawabnya ini. Entah berkualitas atau tidaknya itu, entah sesuai prosedur yang tertulis. Pokoknya, yowes selesai, udah. The deal was you fixed the road.
I'd make it worse. Iya, kerja cepat asal-asalan akan membuahkan produk yang buruk pula. Aspal tersebut mirip dengan karpet yang hanya diletakkan di India. Semua orang tentunya tak terima jika jalannya tak layak untuk digunakan berjalan di atasnya. Mereka ingin McQueen menggarutnya dan mengulanginya lagi dengan benar. Di mana Doc Hudson menantangnya balapan. Jika Doc kalah, dirinya senang hati akan menggantikannya membetulkan jalan. McQueen yang sombong dengan profesinya sebagai pembalap pun menerima tawaran tersebut sambil melontarkan ejekan ke Doc Hudson. Benda tua lambat. No lollygagging. Entah kenapa si Doc ini bendera turun bukannya melajukan speedometernya, dirinya malah hanya berdiam diri seperti tahu akan sesuatu lalu meminta bantuan ke Meter dan pada akhirnya bantuan tersebut bukan untuk Doc Hudson melainkan McQueen yang tak menguasai medan arena sehingga saat tikungan ia nyungsep blosok ke alang-alang dengan Doc membalas ejekan tadi lebih sangat pedas. You race like you fix roads. Singkat waktu di pagi hari yang cerah, semua orang dikejutkan dengan jalanan yang telah usai diperbaiki seperempat jalan. Dan McQueen mencoba berkali-kali tikungan yang membuatnya blosok kemarin dari semalam hingga beranjak pagi. Perfect turns on every track I've ever raced. Yang mana Doc Hudson memberikan penjelasan jika mesinnya tidak disetting untuk jalanan berpasir, jadi harus berakselerasi penuh hingga berbelok dan kendalikan itu dengan pedal gas. Secara sederhananya, jika tikungannya ke kiri, maka bantinglah setir ke kanan. Yang di situ McQueen mencoba tips tersebut dan bernasib sama seperti kemarin. Namun yang lebih berbeda sekarang ialah sikap orang-orang terhadap dirinya yang mulai bisa menerimanya. You keep talking to yourself, people think you're crazy. You have a slow leak. Guido e-fix. You make a short. Thanks, Fred. Seusai badannya bersih, Sally menawari McQueen untuk tinggal di motel miliknya sebagai tanda terima kasih daripada McQueen harus tinggal di kandang ayam lagi. Di mana Meter memiliki hal yang ingin dilakukan nanti malam. Yang karena McQueen tidak ingin dianggap bocah kota yang manja dan hanya bisa merengek dan mimik cucu, akhirnya ia ikut bersama. Hal inilah yang dimaksud Meter, permainan mengagetkan traktor yang sedang lelap tertidur dengan membunyikan klakson sehingga traktor tersebut terjengkal mengeluarkan suara khas kentutnya. Semacam inilah hiburan bagi si Meter, tak perlu mahal untuk bersenang-senang. Sederhana pun jadi, asalkan bisa tertawa. Meter memberikan contoh biji mana untuk melakukannya sampai kedua kalinya, lalu menyuruh McQueen ikut juga melakukannya. Yang akibat McQueen menggunakan suara emberan dari mesinnya yang bertenaga kuda, semua traktor terbangun dan tiba-tiba... Setelah cukup bermain-mainnya, waktunya untuk kembali ke kurungan. Namun McQueen berkata akan tinggal di motel Kun yang telah disediakan oleh Sally, sang pemilik motel. Dan Meter lagi-lagi mengejeknya dengan ejekan, "Cie, McQueen sedang jatuh cinta dengan Nona Sally," yang sebenarnya lebih menjurus ke seperti dipacak-pacakno atau dicomblangkan. Sampai-sampai McQueen resah dan meminta untuk menghentikan dia Meter untuk jalan mundur. Meter mampu melakukannya lebih gila lagi, lebih daripada itu. Meter lalu mempertanyakan, memangnya apa pentingnya sih balapannya ini? McQueen menjawab, ini bukan hanya tentang balapan, melainkan wujud dari sebuah mimpi di sepanjang hidupnya yang jika dia memenangkannya, maka kekayaan, popularitas, ketenaran, nama yang dari sekian banyaknya yang didapat, salah satunya adalah helikopter pribadi. Di situ Meter mempunyai permintaan untuk suatu hari nanti ia bisa menaiki helikopter yang dimaksud dan dijawab McQueen dengan jawaban yang tidak sungguh-sungguh amat. I know I made a good choice. Setelah lama menguping, Sally menghampirinya memberikan penegasan tentang sebuah pembahasan helikopter tadi. Jika Meter mempercayainya dan jangan sekali-kali memberikan janji-janji semumu itu. Ingat,
McQueen yang mendapati mimpi buruk pun langsung bergegas meminta diisikan bahan bakar oleh Pak Polisi yang sedang melakukan kontrol rutinan di klinik, di mana Doc Hudson selaku yang punya klinik mengusirnya karena tak mempunyai sopan santun, dan McQueen yang kesal menendang kaleng oli tak sengaja masuk ke dalam gudang milik Doc. Yang alangkah terkejutnya si McQueen ketika ia mengecek ke dalamnya menemukan piala piston bertuliskan Hudson Hornet Champion 1952 yang digunakan untuk wadah kunci pas, dan 2 lainnya tergeletak usang di pojokan. Oh my gosh. Sign says stay out. Yo, tak diduga-duga Doc Hudson alias Hudson Hornet adalah pembalap senior yang sama dengan McQueen yang berjalan di atas Liga Piston Cup, sehingga Doc yang merasa privasinya diusik pun kembali mengusirnya untuk kedua kalinya. Empty cups. McQueen pun langsung ke pom memberitahukan apa yang baru saja ia ketahui ke orang-orang, dan ya tentunya hal tersebut membuat gelak tawa semua orang. Hudson yang mereka kenal itu adalah dokter dan juga hakim jaksa lokal, bukan pembalap. Di mana saat semua orang mencerna lelucon yang dibuat McQueen, Sally tiba-tiba mengisikannya bahan bakar full tank untuk diajaknya jalan-jalan. Sempat terlintas ingin kabur, namun McQueen segera mengurungkan niat tersebut. Hey, Stickers. You coming or what? Oh, yes. Tiba di tempat tujuan, yakni tempat paling berjaya dulu di masanya. Sally membuka percakapan dengan menceritakan backgroundnya dulu sebagai seorang pengacara di Los Angeles. Namun, pekerjaan dengan gaji yang besar di kota besar membuatnya tak menjamin menemukan kebahagiaan. Hingga sampai akhirnya ia berjalan tanpa arah bertemu kota kecil bernama Radiator Springs. I fell in love. Oh. I fell in love with this. Mari teman-teman semua saya bawa flashback pada 40 tahun lalu, di mana para mobil yang ingin bepergian ke satu kota besar ke kota besar lainnya hanya ada satu jalan utama, yakni melewati Route 66. Disitulah masa kejayaan Radiator Springs terlihat, bagaimana ramah tamahnya warga setempat melayani mobil-mobil yang lalu lalang, keluar masuk ke toko untuk berbelanja atau sekedar mengisi bensin. Hingga pada suatu hari, dibangun jalan tol yang bersebelahan dengan Route 66 untuk mengurangi durasi 10 menit berkendara, dan lama-kelamaan mobil-mobil beralih ke jalan tol tersebut agar mudah menempuh perjalanan. Otomatis juga Route 66 dinonaktifkan dan berimbas ke warga lokal Radiator Springs yang sepi pengunjung hingga sampai saat ini. Kemurahan hati dan kebaikan warga setempat membuat Sally jatuh cinta dengan kota kecil yang sangat damai ini. One of these days, we'll find a way to get it back on the map. Tiba-tiba para traktor pun lepas dari kandangnya. Sebagian diurus oleh Red si pemadam, sebagian lagi diurus oleh yang lain. Dan satu traktor diurus McQueen yang tak sengaja melihat Doc Hudson bernostalgia dengan skill balapnya. McQueen pun mengejarnya sampai ke gudang milik Doc Hudson dan bertanya kenapa mobil seperti dirinya berhenti saat karir di puncak-puncaknya. Doc kemudian memperlihatkan surat kabar yang berisikan kecelakaan hebat saat dirinya di perlombaan, dan ketika ia pulih, ternyata manajer dan seluruh timnya telah melupakan semua tentangnya karena para pemula pada saat itu. Manis diemut, sepah dibuang. Sehingga Doc yang sakit hati pun membuang jauh-jauh titelnya sebagai seorang pembalap dan memulai lembaran baru di kota kecil ini yang saling peduli satu sama lain, berisikan sepuh-sepuh yang cinta damai. Jadi terungkaplah mengapa Doc secara spontan menutup kasus McQueen di pengadilan beberapa hari yang lalu karena tidak ingin lagi berurusan dengan dunia balap. He's gone? What's wrong with Red? What are you doing here, son? You're gonna miss your race. Selesai dengan tugasnya, sebelum berniat pergi ke California, McQueen ingin sejenak menikmati kota ini untuk terakhir kali dengan merubah penampilannya tampak cogil. Dan tak luput meminta seluruh warga menyalakan lampu-lampu di rumah masing-masing agar tampak lebih hidup. Setelah itu berdansa mengikuti alunan musik yang sudah disetel, dan tak lama... No, we're best buds. I ain't bragging or nothing. I couldn't believe it. Oh,
Just give me a second here, Harv. Entah bagaimana bisa para media dan pers termasuk Meg selaku timnya tahu McQueen ada di sini, di kota terlupakan ini. Sehingga media terus mendesaknya melemparkan banyak pertanyaan dan McQueen mau tak mau harus masuk ke dalam trailernya dan tanpa mengucapkan sepatah kata selamat tinggal ke teman-temannya. Yang pada akhirnya diketahui Doc Hudson lah yang menelepon mereka dan secara langsung Doc lah yang membuat warga radiator bersedih atas perginya McQueen. Scene pun berpindah memperlihatkan betapa ramainya stadion arena balap. Malahan lebih ramai daripada kemarin. Dipenuhi para fans dari berbagai pihak yang ingin menonton idolanya masing-masing memenangkan piala Piston. 200 putaran akan dilalui oleh King, Chick, dan McQueen. Ketika bendera sudah dikibarkan, pertanda perlombaan sudah dimulai. Not making it easy on them today. Sudah 50 putaran di sini mereka masih bermain cantik, tak ada saling senggol satu sama lain, di mana MC kita, McQueen, masih menempati urutan ketiga sehingga dirinya tak fokus membayangkan Sally dan menyebabkan ia keluar arena. Gonna see you quit. Doc? Hal yang tak disangka-sangka terjadi manakala teman-temannya datang untuk memberikan support kepadanya dan Doc yang akan mengambil alih posisi ketua tim. Doc juga mengajak McQueen karena tim mekaniknya kosong, jadi akan diisi Luigi dan Guido yang akan bersaing dengan anggota pit profesional lainnya. Di mana semua kamera di stadion hanya menyorot satu orang dengan penampilan legendanya. Siapa lagi kalau bukan Hudson Hornet, sang legenda balap. Whoa, look, man. It's the Hudson Hornet. Tensi balapan pun mulai memanas ketika Chick memulai permainan curangnya dengan cara menyerempet McQueen hingga bannya pecah. Namun, apakah teman-teman lupa perkataan saya tentang Radiator Springs tempatnya sepuh-sepuh? Dan disinilah bukti nyata adanya. Ketika salah satu sepuh mempertunjukkan sedikit skill hebatnya. Pit stop. Tinggal satu putaran lagi untuk menentukan siapa pemenangnya dan McQueen menyalip Chick mengambil urutan kedua. Chick tak terima langsung bermain lebih kasar lagi sampai McQueen keluar dari arena untuk kedua kalinya. Tetapi kali ini dirinya mengingat ilmu yang diberikan Doc dan langsung menerapkannya sehingga ia bisa mengambil urutan nomor 1. Di mana Chick yang frustasi berada di belakang King secara terus-menerus pun melakukan manuver pit sehingga McQueen secara mendadak menginjak remnya dan mempersilahkan Chick mengambil kemenangannya. Dirinya tidak mau King bernasib malang seperti Doc dahulu. McQueen pun mendorong bumper King untuk masuk garis finish bersama-sama. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah dunia balapan, semua orang tidak bersorak-sorai kepada mobil yang sampai garis finish terlebih duluan, melainkan ditunjukkan kepada respek dari seorang pemula, Lightning McQueen. Meski semua orang mengetahui McQueen tak mendapatkan juara 1, tapi semua sepakat bahwa McQueen adalah pemenang sejati. Sang manajer Dinoco pun menawarinya untuk menjadi wajah baru dari Dinoco, namun McQueen menolaknya secara halus dan lebih ingin menetap bersama sponsor rasisnya yang sudah melambungkan namanya. Tetapi ada satu permintaan untuk diperuntukkan kepada kawan dekatnya, tak lain tak bukan, yakni Mater, yang sedari kecil memimpikan menaiki helikopter. Dan juga McQueen pun mendatangkan para Ferrari ke Casadella, ban toko milik Luigi dan Guido. Di akhir film kita diperlihatkan kredit film yang menunjukkan bahwa Radiator Springs kembali ramai seperti sedia kala. Dan cerita pun tamat. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini, janganlah sombong. Karena itu, sadarlah bahwa keberhasilan yang diraih tak luput dari uluran tangan orang lain. Sombong adalah sikap dari takabur. Kesombongan pula lah yang membuat syaitan terusir dari surga. Saya selaku Oton dan tim direksi bila kami ada salah dalam bertutur kata maupun di perbuatan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Susbrek, bye-bye.